kalian. Dengan saya sendiri, Pak Prabowo ini dengan NIM 25002200. Dan saya Sesi Rizita dengan NIM 25002196. Saya Lupa Nurjana di Sesi 25002218. Saya juga Mutia dengan NIM 25002215. Mari saksikan video kami. Di dalam kelas, semua duduk mengelilingi meja. Ada buku, kertas tugas kelompok di tengah. Lalu, Lutfa membuka diskusi tersebut dengan tangan terbuka. Teman-teman, mari kita bahas tugas ini ya. Kita harus menentukan jawaban terbaik bersama-sama. Silahkan sampaikan pendapat masing-masing. Di sini, Dipa dengan tegas menunjuk kertas seolah pendapat dia paling tepat. Menurut saya, jawaban ini yang sudah paling lengkap, tepat dan sesuai materi. Kita pakai yang ini saja. Saya yakin kok jawaban ini sudah paling benar. Tunggu dulu Dipa, saya tidak setuju soalnya kamu ini hanya menjelaskan teori tanpa ada contoh nyatanya. Di sini kan kita minta penjelasan lengkap. Menurut saya ini yang paling pas. Kenapa harus diubah? Saya sudah isi berkali-kali, jawaban saya sudah benar. Tidak ada yang perlu harus diubah. Kamu nih gimana sih? Belum dengar penjelasan saya aja udah memotong. Padahal kita harus bahas bareng-bareng loh. Bukan kamu aja yang menentukan. Kok jadi gini? Kita kan mau diskusi yang enak, jangan marah-marah ya. Nah, Chelsea, tenang dulu ya. Kita kan sedang berdiskusi, wajar dong kalau kita beda pendapat. Mari kita dengarkan satu sama lain dulu. Nah, gimana sih? Saya kan ketua kelompok di sini. Jawaban saya harus diikuti loh. Jawaban ini sudah pasti benar. Nah, terus kalau ketua kelompok bisa memaksakan kehendak sendiri ya? Kita punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapat. Kamu sama sekali tidak mau menghargai kami. Saya loh yang paling paham materinya di sini. Jadi jawaban saya tuh harus diikuti. Kan itu pendapat kamu aja. Kamu tidak melihat dari sudut pandang orang lain. Kalau begini terus, bagaimana kita bisa dapat hasil yang bagus? Chelsea, tolong ya, kita ini teman, sekelompok harus saling menghargai. Jangan sampai beda pendapat, malah bikin kita bertengkar. Ingat, kita satu tujuan, mari kita buat tugas dengan sesuai dengan baik. Iya, betul. Ini kalau dosen kita bertengkar gimana? Ayo baik-baik lagi ya. Di sini Yosa masih diam dan mengamati teman-temannya yang lagi beradu pendapat. Wah, udah beristirahat nih. Ayo kita duduk bareng di bangku sana, ngobrol santai ya, jangan marah-marah ya. Aku tidak marah, cuman heran aja. Kenapa susah kali sih disepakati? Bukan susah disepakati, tapi kamu aja yang gak mau mendengar pendapat orang lain. Teman-teman, saya sudah mengamati kalian dari tadi. Masalah kita ini sebenarnya bukan di jawaban, tetapi di cara kita bicara. Dipa ingin keputusan kita cepat dan pasti. Chelsea ingin jawaban kita yang lengkap dan benar. Tujuan kalian itu sama, ingin hasil yang terbaik. Betul loh kata Yosa, kalian berdua itu sama-sama ingin yang baik. Tapi lupa satu hal, pendapat setiap orang itu harus didengar. Dan juga menghargai bukan berarti harus setuju, tapi memberi ruang untuk kita bicara. Itulah dari Pancasila kita loh, yang kedua dan yang keempat. Nah, iya juga ya, kita kan diajarkan musyawarah, bukan memaksakan sendiri. Mari kita coba. Kali ini kita dengar sampai selesai, tidak boleh memotong dan saling menghargai. Siapa saja boleh bicara kok. Maaf ya kalau tadi nada aku keras. Maksud saya cuma ini jawaban kita tuh ada teori dan juga ada contohnya. Kalau teorinya aja nanti kurang dong nilai kita. Saya tidak bermaksud untuk menolak usulmu Dipa. Aku juga minta maaf ya, aku terlalu ingin pendapatku diterima saja. Merasa aku yang paling benar, padahal aku belum dengar penjelasannya sama sekali. Aku salah karena memotong bicara dan memaksakan kehendak. Nah gitu dong, kalau sudah saling minta maaf dan mau mendengar kan enak.
Ini baru namanya teman sekelompok yang baik. Nah, begitu. Sikap saling menghargai itu kuncinya. Sesuai sila ketiga, yaitu mengutamakan persatuan dan perbedaan. Nah, itu dari Kami dari Santale, Chelsea. Begini menurutku ya, bagi teori yang punya aku, kita gabungan dari tambahan contoh dari Chelsea, jadi jawaban itu adalah gimana? Ini bagus tuh. Itu persis yang aku mau. Jadi kita gabungkan aja jadi kita berdua. Asik, pas banget. Jadi semua pendapat terpakai. Adil buat semua. Itu sila kelima ya, keadilan sosial. Indah sekali kan? Perbedaan kita malah jadi kekuatan, bukan masalah. Nah, ini namanya musyawarah. Semua didengar, semua dihargai, semua sepakat. Itulah pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.